Oke, baik kita mulai. Selamat sore dan selamat datang di pertemuan kedua di mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Dan hari ini kita masih materi yang ringan-ringan saja ya, sedikit perkenalan saja untuk menyamakan persepsi tentang komputer dan apa itu komputer dan bagaimana struktur dari sebuah komputer dan kemudian sejarahnya bagaimana. Baik, kita mulai dari komputer itu sendiri ya. Selama ini kita sudah sering menggunakan komputer, apalagi kalau kelas karyawan ini saya yakin sudah sering sekali menggunakan komputer. Ada yang mungkin dalam berbagai bentuk ya. Ada yang komputer desktop atau personal komputer, kita menyebutnya PC, atau juga komputer laptop atau notebook atau apapun itulah ya. Ada juga yang tablet, ada juga yang smartphone. Nah, dan di masing-masing komputer itu secara umum ya, apapun jenisnya secara umum sebuah komputer itu mempunyai beberapa komponen yang bisa dibagi menjadi 4 kategori secara fungsional. Ada data storage, kemudian ada data processing, ada data movement, dan juga ada control mechanism. Nah, hubungan di antara keempat komponen tersebut, ya, keempat jenis komponen tersebut, kita bisa lihat seperti yang ada di gambar ini. Sambil saya jelaskan satu persatu. Data processing, ya ini yang bertugas untuk melakukan pemrosesan data. Ya, kita tahunya dia sebagai, atau secara fisik kita sebut sebagai prosesor. Ya, yang bertugas untuk memproses data. Dan kemudian ada data storage, yaitu sebagai penyimpanan data. Kalau di laptop kita punya ada hard disk, ada SSD. Di komputer PC juga begitu, ada hard disk, ada SSD ya. Mungkin sekarang sudah mulai ditinggalkan yang hard disk dan mulai beralih ke SSD. Dan memori itu juga termasuk dalam data storage ya. Memori atau RAM. Anda punya smartphone juga begitu, ada RAM-nya sekian, kemudian ada data penyimpanannya sekian giga gitu ya. Memori 8 giga, kemudian penyimpanannya ada misalkan 128 giga kalau spesifikasi HP. Nah, itu semuanya adalah bentuk komponen untuk menyimpan data. Dan kemudian ada data movement. Nah, data movement ini bertugas untuk menggerakkan data atau memindahkan data dari ruang lingkup komputer menuju ke atau dari lingkungan di luar komputer. Jadi kalau kita lihat tadi, 4 komponen ini adalah komponen-komponen yang menyusun sebuah komputer. Ya, jadi kalau ini saya buat, nah, buat kotak seperti ini, nah yang ada di dalam kotak ini adalah lingkungan komputer, gitu ya. Sedangkan yang di luar, ini adalah lingkungan di luar komputer. Dan data movement ini bertugas untuk memindahkan data dari lingkungan komputer menuju keluar ataupun menerima data dari luar menuju ke lingkungan di dalam komputer. Contohnya apa ya? Perangkat-perangkat input output ya, atau port-port input output yang ada di komputer Anda. Contoh kalau di laptop atau PC kita punya ada USB port ya. Dan ada HDMI port. Kemudian ada di laptop ada card reader misalkan. Atau mungkin ada VGA port. Kalau laptop yang zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kayaknya sudah nggak ada VGA. USB, ada USB Type-C juga yang baru-baru sekarang. Dan macam-macam. Ya. Itu adalah termasuk ke dalam perangkat-perangkat data movement. Jadi yang menghubungkan antara lingkungan komputer dengan di luar komputer.
Nah, kemudian di tengah ini adalah control mechanism. Itu adalah perangkat yang bertugas untuk mengendalikan lalu lintas data di antara ketiga komponen ini. Jadi misalkan dari data processing membutuhkan data dari data storage, maka dia akan melalui pengaturan dari control mechanism ini. Nah, secara fisik control mechanism ini kalau di dalam komputer kita ini diwujudkan dalam bentuk motherboard namanya. Di mana keempat komponen ini semuanya terhubung di satu motherboard. Data storage terhubung ke motherboard, prosesor pun juga terhubung ke motherboard. Kemudian motherboard di dalam sudah include dengan data movement, ya perangkat-perangkat untuk data movement tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, itu adalah gambaran sistem secara umum. Dan kalau kita lihat komputer apapun itu, pasti memiliki keempat komponen ini. Di dalam smartphone misalkan. Nah, ada USB Type-C-nya ya untuk memindahkan data. Atau mungkin melalui Bluetooth. Atau mungkin melalui apalagi Wi-Fi. Itu adalah perangkat-perangkat untuk data movement. Kemudian data storage-nya ada ya, yang saya sebutkan tadi ya, ROM dengan RAM ya. Kemudian data processing, yaitu ada kalau istilahnya di smartphone apa ya, yang Snapdragon gitu ya. Kemudian ada MediaTek ya, merek-mereknya itu. Kalau di laptop atau komputer ada Intel dan ada AMD. Dan pasti ada mainboard-nya atau motherboard-nya. Oke. Nah, itu secara umum. Nah, sebuah komputer ketika masing-masing komponen tadi itu ya, input output atau data movement tadi yang diwujudkan oleh input output port. Kemudian ada data storage yang diwakilkan oleh main memory dan ada data processing yang diwakili oleh CPU. Nah, masing-masing komponen ini ketika dibedah di dalamnya ternyata mengandung komponen lagi. Misalkan CPU ini terbentuk dari komponen-komponen seperti yang kita lihat di diagram ini. Dia mempunyai register, yaitu yang berfungsi sebagai penyimpanan di dalam CPU atau di dalam prosesor. Kemudian ada arithmetic logic unit, ada control unit, dan juga ada jalur penghubung di antara ketiga komponen ini yang disebut sebagai internal bus. Tunggu sebentar, ada yang masuk. Yang kayak nanya kalau Google Meet begini ya. Harus mengizinkan satu persatu. Oke. Nah, untuk misalkan dari control unit itu sendiri, ini juga di dalamnya akan masih terdiri dari komponen-komponen lagi. Sehingga modelnya seperti hierarki ya, seperti bercabang. CPU dipecah lagi, di dalamnya ada beberapa komponen. Komponen itu ketika dipecah lagi ada beberapa komponen di dalamnya. Nah, seperti itulah struktur komputer. Nanti kita akan melihat satu persatu komponen-komponen yang ada di dalam komputer ini dalam topik pembahasan masih di organisasi komputer. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sejarah komputer. Komputer pertama kali dibuat tahun 1940-an, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua ya, di mana pada saat Perang Dunia Kedua itu ada John Mauchly dan John Eckert yang mendapatkan dana untuk mengadakan penelitian, yang mengadakan proyek penelitian ya. Dan nama dari proyeknya itu adalah Project ENIAC, singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, karena tujuannya saat itu dunia sedang berperang ya, maka
komputer pertama kali itu dibuat bukan untuk, tujuan seperti yang kita gunakan sekarang, tapi saat itu hanya digunakan untuk menghitung. Apa yang dihitung? Yang dihitung adalah, eee, nilai range dan trajektori. Apa itu range dan trajektori dan fungsinya untuk apa ya? Range ini adalah jarak tembak. Nah, mungkin sudah sedikit ada petunjuk ya. Dan trajektori ini adalah sudut tembakan. Ada jarak tembak dan ada sudut tembakan. Nah, berarti digunakan untuk menghitung apa ini? Nah, ENIAC di sini digunakan untuk menghitung spesifikasi dari sebuah meriam. Jadi ketika diproduksi meriam pada saat Perang Dunia Kedua, maka perlu dihitung jarak tembaknya itu seberapa jika dia menggunakan sudut tembakan seberapa. Nah, itu perlu dihitung. Karena apa? Karena meriam itu akurasinya penting ya. Dan tidak ada rudal kendali seperti teknologi saat ini ya, yang bisa mengejar secara otomatis tidak ada ya. Jadi meriamnya ya ditembakkan dan lokasi atau sasarannya itu harus tepat sesuai dengan apa yang dihitung berdasarkan range dan trajektori ini. Jadi ketika, diperkirakan jaraknya sekian, meter gitu ya sasarannya, maka sudut berapakah yang harus diberikan kepada meriam itu, sehingga posisi meriamnya bisa, tepat dan menembak sesuai dengan sasaran. Nah, saat itu untuk menghitung dua nilai ini dibutuhkan ya beberapa ilmuwan gitu ya, dengan dibekali, kalkulator gitu. Dan karena saat itu produksi meriam masih, sangat banyak sekali ya, berbagai jenis, berbagai bentuk, dan berbagai ukuran, sehingga perhitungan ini sering sekali dilakukan. Nah, John Mauchly dan John Eckert di sini mempunyai ide bagaimana kalau proses perhitungan ini bisa digantikan oleh mesin. Sehingga dibuatlah project ENIAC ini. Nah, komputer pertama kali dibuat ini oleh orang Amerika ya. Di mana saat itu belum ada teknologi komponen elektronika seperti sekarang, dan elektronika saat itu masih menggunakan tabung hampa. Yang tentunya namanya tabung hampa itu bentuknya seperti bohlam lampu yang zaman dulu ya. Tapi tentunya ukurannya nggak sekecil itu. Ya, bohlam lampu mungkin pernah tahu ya yang masih zaman-zaman dulu gitu ya. Nah, ada seperti ada begini gitu ya bohlam lampu. Tapi ya tidak bulat begitu ya, dia lebih arahnya, lonjong tinggi begitu. Dan dia terdiri dari 1.300 tabung hampa. Dan komputer pertama itu menggunakan bilangan desimal dalam proses perhitungan. Nah, itulah komputer pertama kali, yang ada di dunia, dibuat pertama kali. Sehingga kita bisa menyebut bahwa Bapak John Mauchly dan John Eckert inilah cikal bakal dari, komputer yang kita pakai sekarang. Nah, beranjak dari komputer pertama tersebut, kemudian John von Neumann di sini mempunyai ide yaitu yang dinamakan konsep penyimpanan program atau stored program concept. Di mana kalau di ENIAC ini tadi ya, memang proses perhitungannya otomatis, tetapi untuk menghitung sesuatu perlu ada setting-setting yang dilakukan oleh orang yang bukan sembarangan. Ya, jadi operasinya tidak menggunakan keyboard dan mouse seperti komputer sekarang ya, tapi operasinya menggunakan switch atau saklar dan juga ada kabel-kabel jumper yang harus diatur.
Misalkan ada perhitungan sesuatu gitu ya. Nah, itu harus diatur sesuai dengan apa yang mau dihitung, baru kemudian dijalankan keluar hasilnya. Nah, model komputer yang seperti itu, ini John von Neumann menganggap tidak efisien karena apa? Karena perhitungannya hanya satu kali dilakukan dan ketika berganti ke perhitungan yang lain, maka perhitungan yang lama tidak bisa dipanggil lagi. Karena kan settingnya sudah berubah. Oleh karena itu, supaya efisien, maka perhitungan-perhitungan tersebut akan lebih baik kalau bisa disimpan. Nah, cara menyimpannya bagaimana? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Meskipun saat itu teknologi elektronik sudah ada ya, tidak jadul-jadul amat gitu. Tetapi permasalahan ada di penggunaan bilangan desimal di sini. Nah, jika data dan juga perhitungan itu ingin disimpan, otomatis menyimpan ke dalam sebuah perangkat elektronik berarti yang disimpan dalam bentuk arus listrik atau dalam bentuk tegangan listrik ya. Karena saat itu sudah ada teknologi kapasitor ya. Berarti disimpan dalam bentuk tegangan listrik. Nah, terus tegangan listriknya tentu ada batasnya ya. Nah, perangkat elektronik misalkan antara 0 sampai 5 volt ya. Rentang tegangannya, maka jika ingin membedakan itu ke dalam bentuk angka misalkan ya, maka ini harus dibagi menjadi 10 bagian kalau itu menggunakan bilangan desimal ya. Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3 yang mewakili angka 0, ada yang mewakili angka 1, ada yang mewakili angka 2, ada yang mewakili angka 3. Dan ada rentang nilai yang mewakili 4, 5, dan seterusnya sampai 9. Nah, tetapi masalahnya bekerja dengan tegangan listrik itu tidak mudah ya. Meskipun dia sudah disimpan dalam kapasitor, tapi kapasitor itu mempunyai suatu kelemahan yang sudah umum diketahui, yaitu yang disebut dengan natural discharge. Jadi kapasitor itu bisa kehilangan tegangan yang dia simpan itu secara perlahan-lahan, berkurang sedikit demi sedikit, sehingga kalau tetap seperti itu, ada kemungkinan yang awalnya misalkan dianggap sebagai angka 3 misalkan ya, karena berada di volt sekian gitu. Kemudian karena voltasenya turun, maka dia bisa dianggap sebagai angka yang lain, atau angka 2, atau angka 1 gitu. Nah, itu ketika nantinya dihitung, maka akan menghasilkan error atau kesalahan. Nah, itulah yang jadi permasalahan jika menggunakan bilangan desimal. Nah, oleh karena itu John von Neumann di sini mengusulkan menggunakan representasi nilai yang berbeda, bukan desimal, tetapi menggunakan binary, yaitu angka 0 atau 1. Sehingga kita mengenal komputer sekarang, sampai sekarang, ini menggunakan representasi biner untuk setiap data maupun instruksi. Nah, itulah konsep yang diusulkan oleh John von Neumann. Dan John von Neumann mewujudkan konsep tersebut dalam sebuah proyek yang dinamakan EDVAC ya. Singkatan dari Electronic Discrete Variable Computer. Nah, discrete di sini menggambarkan bahwa angka yang digunakan dalam proses perhitungannya itu tidak lagi desimal, tetapi sudah menggunakan bilangan discrete atau bilangan digital atau bilangan biner, 0 atau 1. Nah, hasil dari proyek EDVAC ini akhirnya menghasilkan komputer IAS pada tahun 1952. Nah, inilah yang dianggap, ada orang yang menganggap komputer pertama itu adalah ya IAS ini ya, karena ini yang menggunakan representasi biner, sama seperti komputer kita yang kita gunakan ya.
Jadi bukan project ENIAC. Ada yang berpendapat seperti itu, ada yang berpendapat ya harusnya asal muasalnya dari ENIAC gitu ya. Karena nama komputer pertama kali digunakan di ENIAC. Dan macam-macam. Tapi ya kita bisa menjelaskan, oh ternyata sejarahnya seperti itu. Nah, komputer yang dinamakan IAS ini dihasilkan pada tahun 1952 setelah adanya konsep dari John von Neumann. Nah, di dalam IAS ini memperkenalkan adanya sistem memori ya. Jadi memori di sini sudah mulai diperkenalkan, jadi bisa digunakan untuk menyimpan instruksi dan juga data. Nah, dan juga sekaligus memperkenalkan representasi biner, yaitu angka 0 dan 1. Bukan 0 sampai 1, tapi 0 dan 1. Nah, ini adalah gambaran dari arsitektur yang diusulkan oleh John von Neumann, ya, di mana di sini ada arithmetic logic unit yang bertugas untuk melakukan kalkulasi logika dan juga aritmatika. Kemudian ada program kontrol di sini, ya, unit program kontrol yang bertugas untuk mengendalikan aliran data yang masuk ke arithmetic logic unit berdasarkan instruksi yang didapatkan. Nah, jadi kan di sini main memory menyimpan instruksi dan data ya. Nah, ketika yang diambil adalah instruksi, maka itu masuk ke bagian program control unit. Oke, masih ada yang login lagi. Baik, saya lanjutkan. Masuk ke bagian program control unit, dan sedangkan untuk data, masuk ke arithmetic logic unit. Nah, tetapi arithmetic logic unit ketika mengoperasikan sesuatu, dia menunggu instruksi dari program control unit ini. Ya, apakah instruksinya melakukan pertambahan, perkalian, misalkan kalau itu aritmatika ya, pertambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, ini main memory, tempat data dan instruksi disimpan, dan ini input-output equipment, ini untuk melakukan input atau output. Nah, masing-masing ini ada MBR, ada MAR, ada program counter, ada instruction register. Ini semuanya apa ini ya? MBR ini adalah memory buffer register. Ini tujuannya sebagai penyimpanan sementara ya, supaya data yang terkirim ataupun yang diterima tidak ada yang hilang. Oke. Nah, data ataupun instruksi yang diterima di sini tidak ada yang hilang. Nah, kenapa kok begitu? Kenapa kok takut ada yang hilang? Karena masing-masing unit di sini ini mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Arithmetic logic unit memiliki kecepatan kerja yang paling tinggi, tetapi main memory sebagai penyedia data dan instruksi di sini kecepatannya lebih rendah. Sehingga karena tidak match itu, supaya data tidak hilang, maka dia disimpan terlebih dahulu di dalam MBR. Atau mungkin ketika arithmetic logic unit ingin mengirimkan ke main memory, ditampung dulu di MBR. Ya, karena ini kan cepat ya. Kalau ini tidak ada penyimpanan sementaranya, langsung gitu aja ya. Di sini masih belum siap, tapi di arithmetic logic unit sudah mengirimkan lagi. Nah, itu akan ada data yang hilang. Ya, karena tidak ada tempat untuk menyimpan. Nah, itu. Begitu juga untuk program control unit, di sini juga memiliki memory address register yang bertugas untuk menyimpan alamat yang nantinya digunakan untuk mengakses alamat di main memory. Nah, alamat yang didapatkan oleh MAR ini bisa jadi berasal dari instruksi, bisa jadi juga berasal dari program counter. Jika yang dieksekusi itu adalah instruksi itu melibatkan ada data yang tersimpan pada suatu alamat, maka yang pertama adalah alamat dari data tersebut didapatkan dari instruksi ya, ini yang pertama. Yang kedua, ketika ingin mengeksekusi instruksi berikutnya, maka
letak dari instruksi berikutnya ada di alamat berapa, nah itu didapatkan dari program counter. Nah, kalau control circuit di sini tujuannya untuk mengirimkan sinyal-sinyal, apakah itu sinyal read ataukah sinyal write. Jadi kalau ALU mengakses ke main memory, apakah aksesnya itu read atau write, nah itu ditentukan oleh control circuit. Sinyal dari control circuit. Nah, itu penjelasan sedikit tentang arsitektur yang diusulkan oleh John von Neumann. Nah, ini penjelasan secara bahasa Inggris, nanti bisa dibaca sendiri, mungkin bisa dicoba diterjemahkan ke Google Translate, apakah sama dengan penjelasan saya gitu ya. Silakan dilihat nanti. Nah, komputer kemudian berkembang lagi di tahun 50 dari penemu komputer pertama Eckert dan Mauchly di sini mulai membuat komputer untuk komersial. Ya, ada UNIVAC 1 dan ada UNIVAC 2 dan diikuti oleh perusahaan IBM namanya, ya, yang sangat terkenal mengeluarkan komputer 701 dan 702. Nah, ini adalah era komputer pertama kali dikomersialkan, di mana bukan lagi proyek militer yang tertutup, tetapi sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi barang yang bisa dibeli, gitu ya, diperjualbelikan, komersial. Tetapi tentunya yang beli bukan masyarakat umum gitu ya. Tapi yang membeli adalah skala perusahaan, perusahaan yang membutuhkan perhitungan-perhitungan yang kompleks. Nah, itu tahun 50. Baru kemudian tahun 47 itu ada suatu komponen yang ditemukan, ya bukan ditemukan ya, ya di-invent atau diciptakan lah ya. Ada suatu komponen yang diciptakan yang disebut dengan transistor. Nah, transistor ini ditemukan atau diciptakan di laboratorium di Amerika, dinamakan dengan Bell Labs ya, nama lab-nya ya, laboratoriumnya. Itu dibuat tahun 1947 dan akhirnya dipasarkanlah komponen transistor ini. Dan pada dasarnya transistor ini menggantikan fungsi dari tabung hampa yang tadi digunakan di komputer-komputer generasi sebelumnya. Sehingga dengan demikian produk yang dinamakan komputer itu mulai menggantikan komponen-komponen tabung hampa dengan transistor. Dan di sini IBM juga mengikuti menggunakan transistor juga dan menghasilkan produk komputer IBM 7094. Bentuknya seperti apa nanti silakan googling sendiri ya. Kalau salah AIS itu juga kalau Anda googling di internet itu ada juga kok. Fotonya kalau tidak salah ya, dan ukurannya besar sekali. Nah, itu generasi kedua. Nah, generasi ketiga di sini ditandai dengan mulai berkembangnya ilmu teknologi ya, di mana mulai ada teknologi yang namanya mikroelektronik ya, di mana teknologi itu menggabungkan komponen menjadi satu komponen, sehingga menjadi satu komponen yang disebut dengan integrated circuit atau IC. Nah, ini istilah yang sering digunakan, IC. Kalau Anda reparasi televisi ya, ini Mas Hari ini yang elektro ini tahu ini pasti. IC, bentuknya seperti apa pasti tahu ya. Nah, IC ini sebenarnya adalah gabungan dari beberapa komponen seperti transistor ya, digabungkan menjadi satu komponen saja. Di mana di dalam IC itu terkandung ada gerbang-gerbang logika dan juga adanya memori sel. Nah, apa efeknya dari generasi ketiga itu? Nah, setelah tadi dari generasi pertama yang masih pakai tabung hampa,
menjadi lebih kecil dengan adanya transistor. Tentunya dengan transistor itu bisa digabungkan lagi, maka menjadi lebih ringkas ya. Biaya pembuatan komputer semakin murah, biaya pembuatan memori juga begitu semakin murah, karena nantinya memori juga mengikuti ya, menggunakan teknologi semikonduktor. Setelah sebelumnya juga untuk penyimpanan data dan instruksi masih menggunakan konsep magnetik. Kemudian kecepatan operasi juga semakin tinggi, ya, karena jarak antar komponen sekarang menjadi sangat kecil sekali ya, karena dalam satu komponen yang sama. Berbeda ketika masih ada banyak transistor ya, tentunya aliran arus listrik dari satu komponen ke komponen yang lain tentunya membutuhkan waktu ya, meskipun hanya sepersekian detik ya. Tetapi itu juga memakan waktu. Nah, setelah dirangkum menjadi satu, otomatis kecepatan operasinya menjadi lebih cepat. Ukuran menjadi semakin kecil, jelas. Sehingga kebutuhan listrik dan juga kebutuhan tempat, gitu ya, space, itu juga semakin sedikit. Nah, itu efek dari adanya perkembangan integrated circuit tadi. Dan ini menjadikan adanya komputer generasi ketiga. Nah, untuk generasi-generasi berikutnya, di sini hanya perkembangan secara skala saja ya. Skala integrasinya, di mana semakin lama, semakin berkembang jumlah integrasinya. Yang awalnya itu hanya 1000 komponen menjadi satu, yang disebut dengan LSI, Large Scale Integration. Kemudian menjadi VLSI, Very Large Scale Integration, yaitu 10.000 komponen menjadi satu. Kemudian Ultra Large Scale Integration, 1 juta komponen menjadi satu. Jadi tidak ada terobosan yang signifikan, hanya skala integrasinya saja yang semakin berkembang. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ya, bahwa selain prosesor, ternyata perkembangan memori juga mengikut prosesor juga. Dan akhirnya memori berganti wujud yang awalnya masih menggunakan konsep magnetik seperti hard disk ya. Tapi sekarang berganti menjadi bentuk semikonduktor, yaitu menggunakan kumpulan IC-IC. Dan itu baru dibuat tahun 1970, di mana memori semikonduktor itu mulai dibuat ya, dan kemudian dipasarkan. Oke. Nah, terobosan besar lagi itu baru terjadi pada tahun 1971. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah suatu perusahaan yang namanya Intel. Ya, yang namanya terkenal sampai sekarang sebagai produsen prosesor. Nah, apa terobosan yang dilakukan oleh Intel di sini? Intel di sini melakukan terobosan dari segi jenis-jenis komponen. Kalau tadi kan beberapa komponen dijadikan satu gitu. Nah, sekarang berbagai macam komponen itu dijadikan satu. Dan macam-macam komponen itu adalah komponen-komponen yang dibutuhkan oleh sebuah central processing unit. Nah, kalau kita perhatikan tadi dari desain dari John von Neumann, di sini kan unit untuk perhitungan ada sendiri, unit untuk pengendali ada sendiri, ya. Padahal kedua-duanya ini digunakan ya intinya sebagai pengolah data dan juga instruksi. Nah, Intel di sini menggabungkan semuanya ini ya, mulai dari atas sampai bawah, ini dirangkum di dalam satu chip atau satu IC. Ya, kita bisa menyebutnya sebagai IC. Nanti bisa ditanyakan ke Mas Hari ya, bedanya IC dengan chip itu apa ya? Nah, intinya seperti itu. Jadi semua komponen yang dibutuhkan oleh sebuah CPU itu terangkum di dalam satu komponen saja.
Itulah terobosan besar yang dilakukan oleh Intel sehingga menjadi prosesor seperti yang kita kenal sekarang. Nah, saat itu dimulai dengan mikroprosesor 4004 dari Intel, di mana 4004 ini bisa melakukan penjumlahan angka berukuran 4 bit. Nah, angka berukuran 4 bit itu maksudnya bagaimana? Jadi data yang tersimpan dalam komputer, apapun jenisnya ya, itu diwujudkan dalam bentuk angka biner ya, setelah konsep dari John von Neumann tadi. Nah, termasuk juga angka data-data numerik, angka ya. Jadi angka-angka numerik diwujudkan dalam bentuk biner itu seperti apa? Nah, jika Anda mengikuti mata kuliah sistem digital pasti tahu mengenai konversi ya dari biner ke desimal, desimal ke biner. Nah, itu nanti coba dilihat. Intinya adalah satu bit di sini itu adalah satu angka biner. Jadi kalau saya punya seperti ini, nah, oke. 10101 gini ya. Nah, ini berarti ada berapa bit ini? 1 2 3 4 5. Ada 5 bit. Nah, jika suatu angka desimal ketika diterjemahkan ke dalam bentuk biner, dia membutuhkan berapa bit. Maka itulah angka yang bisa dijumlahkan oleh CPU ini. Jadi CPU ini hanya bisa menjumlahkan 4 bit, berarti ya angka berapakah itu yang ketika diterjemahkan menjadi biner hanya berjumlah 4 angka biner saja, maksimalnya ya itulah yang bisa dijumlahkan oleh CPU ini. Bagaimana dengan operasi perkalian? Kalau perkalian dilakukan dengan mengulang proses penjumlahan. Jadi misalkan 2 kali 3 gitu ya. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi tidak bisa langsung melakukan perkalian, tapi dari perkalian itu dipecah menjadi penjumlahan. Nah, itu tahun 71 ya. Jadi ya kalau tidak salah. Nah, setahun kemudian Intel membuat terobosan lagi dengan membuat prosesor 8 bit ya. Jadi kemampuan komputasinya semakin berkembang ya menjadi 8 bit. Dari 8 bit kemudian dikembangkan lagi menjadi 16 bit. 16 bit dikembangkan menjadi 32 bit hingga saat ini kita mengenal komputer adalah komputer 64 bit. Ya, lebar datanya 64 bit. Nah, ini secara lebih lengkapnya ya, sejarah perkembangan prosesor dari Intel tentunya, bukan AMD. Karena yang membuat pertama kali ya dari Intel. Ya. Dimana tahun 70-an itu mulai dari 4004, kemudian berkembang menjadi 8008, 8080, 8086, 8088. Nah, kalau kita lihat di sini ada number of transistors. Ini jika prosesor ini dipecah-pecah atau dirangkai dengan menggunakan transistor, maka prosesor ini membutuhkan 2300 transistor. Nah, semakin berkembang, ini integrasinya semakin banyak ya. Ini 29.000. Kemudian ini tahun 80-an, 80286, 134.000. Dan ukuran data yang bisa dioperasikan sudah 16 bit. Kemudian 386, ini sudah 32 bit. Nah, ini saya masih zamani ya, komputer 486. Zaman saya SMP itu masih ada komputer 486, ya masih pakai DOS, tidak pakai Windows seperti sekarang ya. Meskipun ya ternyata 486 pun ternyata bisa diinstal Windows saat itu. Windows-nya masih Windows 95 ya kalau nggak salah. Ya, sangat jadul sekali. Karena itu tahun 80-an. Dibuat tahun 80-an. Saya SMP itu ya sekitar tahun 90-an lah ya. Jadi di Indonesia
Komputer 486 di tahun 90-an itu masih ada. Oke, nah komputer 486 atau prosesor 486 ini saja itu sudah 1,2 juta transistor ya, kalau dianggap dia sebagai kumpulan transistor. Dan berkembang lagi menjadi Pentium, kemudian Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 ya. Nah, kalau nggak salah ada sebelum Core 2 Duo itu ada Pentium 4 paper threading ya. Tentunya tidak terlalu signifikan perkembangannya. Kemudian ada Core 2 Quad yang artinya ini adalah quad core ya. Jumlah core-nya ada 4 gitu. Nah, di sini mulai perkembangan dari single core berubah menjadi dual core, kemudian menjadi quad core. Nah, ini baru diperkenalkan tahun 2008. Nah, bagaimana dengan prosesor sekarang? Nah, kalau secara seri mungkin ya sudah bermacam-macam ya. Intel ada i3, i5, i7, bahkan ada i9, i9. i5 sendiri ada tipe-tipenya berbeda-beda, i3 juga begitu, ada tipe-tipenya, ada generasi-generasinya gitu ya. Nah, itulah yang membedakan perkembangan prosesor saat ini sudah sangat pesat dan pilihannya banyak sekali. Dan itulah penjelasan saya hari ini. Silakan ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Dari siapa? Mas Hari mungkin? Pak, Ya. mau bertanya. Iya. Iya, kan dulu itu komputer dibuat